Halo guys, kembali lagi di channel Rauf TV. Di video kali ini aku ingin nge-review sebuah film yang berjudul Hujan di Balik Jendela yang tayang di Klik Film mulai tanggal 13 Februari 2021. Film drama romantis Hujan di Balik Jendela ini bercerita tentang konflik cinta segitiga antara tiga remaja. Film drama romantis yang menjadi debut perdana Klik Film Production ini dibintangi oleh Clara Bernadette, Bio Wan, dan Jasamin Jasem. Perlu disimak baik-baik, ini adalah sebuah review film, bukan keseluruhan alur cerita film. Film Hujan di Balik Jendela dibuka dengan romantisme antara Dika yang diperankan oleh Bio Wan dan Alda yang diperankan oleh Jasamin Jasem. Dika adalah pemuda aktivis di LSM, sementara Alda adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas. Kehidupan percintaan mereka begitu romantis. Dika bahkan sudah melamar Alda untuk dia nikahi selepas Alda wisuda. Namun romantisme itu kemudian pudar ketika Dika bertemu dengan Giselle yang diperankan oleh Clara Bernadette. Giselle adalah guru les piano Alda, seorang wanita yang memiliki rahasia dan trauma mendalam. Dia tak pernah keluar rumah sejak peristiwa tahun 1998. Trauma kerusuhan membuat dia memilih berdiam diri selama lebih dari 20 tahun. Lewat sebuah pertemuan, Dika berhasil membuat Giselle percaya. Bahkan Giselle mau keluar dan menatap dunia untuk pertama kalinya sejak 20 tahun. Hingga tumbuh rasa cinta antara Dika dan Giselle. Semua jadi begitu rumit karena Dika sudah berjanji pada Alda dan masih menjalin hubungan dengannya. Jadi kira-kira siapa yang akhirnya Dika pilih? Tonton selengkapnya dalam film Hujan di Balik Jendela yang sudah mengudara di Klik Film. Kisah cinta segitiga antara Alda, Dika, dan Giselle ini memang bikin baper. Bahkan romantisme yang ditampilkan Dika dan Alda di awal film benar-benar total. Mereka berhasil membuat penonton percaya jika keduanya memang sejoli sehidup semati. Bagaimana Alda manja, perhatian, dan menampakkan kasih sayangnya pada Dika. Sementara Dika yang cool, romantis, dan begitu menjaga Alda dengan baik. Namun di sisi lain ketika Dika dan Giselle dekat, keduanya juga bikin penonton baper karena kesal. Bisa-bisanya janji yang sudah diukir Dika, semudah itu dia lunturkan. Dan kemudian mencari kesalahan-kesalahan Alda untuk membuatnya jadi punya alasan untuk tinggalkan Alda. Semua itu ditampilkan cukup baik oleh para aktor. Yang bikin emosi yaitu bisa-bisanya Dika tinggalin Alda, cewek yang sayang sama dia, bahkan beda status ekonomi pula untuk beralih pada Giselle, yang usianya 40 tahun, belasan tahun lebih tua dari dirinya. Cara dia ninggalin Alda untuk bisa bersanding dengan Giselle benar-benar nyakitin banget. Bahkan di akhir film masih bisa-bisanya dia buat hal yang tak terduga dan bikin Alda kecewa setengah mati karena sikapnya. Kalau diperhatikan ulang, film ini hanya digawangi oleh 4 aktor saja. 1 dari 3 aktor tersebut hanya figuran, selebihnya pemeran utama. Mereka adalah Bio Wan sebagai Dika, Jasamin Jasem sebagai Alda, dan Clara Bernadette sebagai Giselle. Usia ketiganya masih teramat muda untuk merambah dunia film Indonesia. Namun di film ini mereka coba menampilkan kapasitas akting yang meyakinkan. Khususnya Jasamin, berperan sebagai Alda. Dia benar-benar berhasil menjiwai perannya sebagai mahasiswa yang lagi bucin-bucinnya. Dia berhasil mengekspresikan dialog dengan mulus, apalagi ketika ada salah satu adegan baru. Ekspresi dan gelagatnya benar-benar berhasil membawa suasana. Film ini disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo. Secara keseluruhan, Sunu berhasil mengarahkan para pemeran sesuai porsinya. Mereka berlakon dengan begitu meyakinkan. Hanya mungkin film ini terlihat punya warna yang agak jadul, ditambah beberapa kali ada adegan dengan efek visual yang kurang rapi, jadi cukup mengganggu. Satu lagi, nyaris 1,5 jam film, Hujan di Balik Jendela ini menyisipkan musik piano yang terus terdengar. Piano memang jadi salah satu bagian penting dari cerita film ini, tapi musik latar piano yang terus-menerus jadi agak berlebihan. Meski begitu, Sunu piawai merancut cerita demi cerita. Pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di benak penonton satu persatu mulai terjawab dengan rapi. Buat kalian yang udah nonton film ini bisa langsung komen aja di bawah.